Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Rizkika dengan NIM 23003147 dari Departemen Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi dalam berbagai bidang layanan khusus dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Baik, di sini kita akan membahas administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus adalah memberi layanan secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Pelayanan khusus atau pelayanan bantuan diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Selanjutnya ada jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya. Yang pertama ada layanan perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang bergabung pada sebuah sekolah, dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan dengan tujuan utama membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Adapun fungsi perpustakaan sekolah adalah seperti fungsi pendidikan, fungsi informasi, fungsi rekreasi, fungsi penelitian, fungsi penyaluran hobi, dan yang terakhir yaitu ada fungsi penanaman rasa tanggung jawab. Yang kedua ada layanan laboratorium. Laboratorium secara sederhana dapat diuraikan sebagai suatu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga yaitu ada UKS atau usaha kesehatan sekolah. Layanan kesehatan adalah sebuah klinik yang didirikan sebagai bagian dari universitas atau sekolah yang berdiri sendiri yang menentukan diagnosa dan pengobatan fisik dan penyakit dari biaya khusus dari semua siswa. Selain itu, layanan kesehatan juga dapat diartikan sebagai usaha sekolah dalam rangka membantu atau mungkin bersifat sementara murid-muridnya yang mengalami persoalan yang berkaitan dengan kesehatan. Yang keempat yaitu ada kafetaria sekolah. Kafetaria atau warung atau kantin sekolah secara tidak langsung mempunyai kaitan dengan proses belajar mengajar di sekolah. Ada kalanya proses belajar mengajar di sekolah tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena siswa lapar atau haus. Kafetaria atau warung atau kantin sekolah tidak harus diadministrasikan oleh sekolah, tetapi dapat diadministrasikan oleh pribadi di luar sekolah atau oleh dharma wanita sekolah. Warung atau kantin sekolah ini tidak boleh terlepas dari perhatian kepala sekolah. Kepala sekolah harus memikirkan atau mengupayakan kehadiran warung atau kantin sekolah itu mempunyai sumbangan positif dalam proses belajar mengajar anak di sekolah. Adapun hal yang harus diperhatikan dalam administrasi kantin atau warung di sekolah itu adalah yang pertama yaitu makanan di kantin harus terjaga dan terjamin kehigienisannya. Yang kedua yaitu kebersihan tempat agar terhindar dari penyebaran hama penyakit. Yang terakhir yaitu makanan yang disajikan hendaknya bergizi tinggi yang diperlukan oleh siswa. Yang kelima ada sarana ibadah. Di setiap sekolah ada layanan sarana beribadah sangatlah diperlukan. Layanan sarana
beribadah ini merupakan layanan yang diberikan sekolah dengan tujuan agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah, melaksanakan kegiatan keagamaan, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik, khususnya agar mampu menjadi manusia yang baik dan beriman. Yang keenam yaitu ada asrama. Bagi para peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah atau pendidik perguruan tinggi, terutama bagi mereka yang bertempat tinggal jauh dari sekolah, diperlukan asrama. Selain bermanfaat untuk peserta didik, asrama juga bermanfaat bagi para pendidik dan petugas asrama tersebut. Adapun manfaat dari layanan asrama sekolah adalah yang pertama yaitu tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan optimal, terutama jika berbentuk tugas kelompok. Yang kedua yaitu sikap dan tingkah laku dari peserta didik dapat diawasi oleh petugas asrama dan para pendidik. Yang ketiga yaitu jika di antara peserta didik mengalami kesulitan, misalnya kiriman orang tua terlambat, dapat saling membantu. Yang keempat yaitu dapat meringankan kecemasan dari orang tua terhadap anaknya. Yang terakhir yaitu merupakan salah satu cara untuk mengendalikan tingkah laku remaja yang kurang baik. Selanjutnya ada koperasi. Layanan koperasi mendidik para peserta didik untuk dapat berwirausaha. Hal ini sangat membantu peserta didik di kehidupan yang akan datang. Koperasi sekolah adalah koperasi yang dikembangkan di sekolah, baik sekolah dasar maupun di sekolah menengah. Pengelolaannya melibatkan guru dan personil sekolah. Sedangkan koperasi peserta didik atau biasa disebut koperasi siswa adalah koperasi yang ada di sekolah, tetapi pengelolaannya adalah oleh peserta didik. Kedudukan guru di dalam Kopsis itu adalah sebagai pembimbingnya saja. Selanjutnya ada peran dalam administrasi layanan khusus. Yang pertama yaitu administrasi perpustakaan. Administrasi perpustakaan yang pertama yaitu memperkenalkan buku-buku kepada siswa dan guru-guru. Yang kedua, memilih buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang akan dibeli. Yang ketiga yaitu mempromosikan perpustakaan baik untuk pemakaian maupun pembinaannya. Yang keempat yaitu mengetahui jenis dan penguasaan kriteria umum yang menentukan baik buruknya koleksi buku tersebut. Yang terakhir yaitu mengusahakan agar siswa aktif membantu perkembangan perpustakaan. Yang kedua ada UKS, yaitu yang pertama memberikan pelajaran pendidikan kesehatan kepada siswa baik oleh guru pendidikan jasmani maupun oleh guru kelas. Yang kedua yaitu melakukan pemeriksaan rutin terhadap siswa sekali seminggu. Yang ketiga yaitu melakukan pemeriksaan berkala sesuai dengan kartu menuju sehat sekali 4 bulan. Yang ketiga ada administrasi laboratorium sekolah. Yang pertama yaitu guru berperan dalam memperkenalkan peralatan yang ada di laboratorium. Yang kedua yaitu membantu siswa ketika menggunakan laboratorium untuk melakukan praktek. Yang keempat ada pengelolaan kafetaria. Guru tidak harus terlibat secara total dalam administrasi layanan khusus. Guru harus melaksanakan perannya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Yang kelima yaitu ada layanan ibadah. Yang pertama yaitu memperkenalkan sarana ibadah yang ada di sekolah tersebut. Yang kedua, mengajak siswa untuk menggunakan sarana ibadah yang telah disediakan oleh sekolah secara efektif dan
dan efisien. Yang keenam yaitu ada administrasi koperasi sekolah. Yang pertama yaitu membimbing peserta didik dalam kegiatan koperasi sekolah. Yang kedua yaitu membimbing peserta didik menemukan manfaat koperasi sekolah. Dan yang terakhir yaitu ada administrasi asrama sekolah. Yang pertama, sosialisasi mengenai kehidupan asrama. Yang kedua yaitu aturan yang berlaku di asrama. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.